Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita sedikit mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam akhir-akhir surah Al-Munafiqun, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu, memiliki dua faedah yang sangat penting. Faedah yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semuanya untuk menyempurnakan keimanan kita dengan melaksanakan apa yang akan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ya ayyuhalladzina amanu, apabila berupa perintah, dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang larangan setelah firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa termasuk konsekuensi dari keimanan adalah kita memenuhi apa yang akan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengijabahi apa yang akan diperintahkan atau apa yang akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala setelah firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Janganlah melalaikan kalian harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan bahwa penyebutan harta dan anak di sini adalah permisalan dari keduniaan. Karena begitulah yang terjadi di kebanyakan manusia. Manusia terlalaikan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena harta ataupun anak yang mereka miliki. Jika tidak, maka sesungguhnya ayat ini mengingatkan kepada kita, wahai kaum mukminin, janganlah dunia melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melalaikan kalian, anak-anak kalian dan harta-harta kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksudkan dengan zikrullah di sini? Qala syekhuna, yang dimaksudkan dengan zikrullah di sini yang pertama
adalah as-salawatul khamsu. As-salawat al-khamsu, salat 5 waktu. Salat 5 waktu adalah merupakan tanda yang paling dohir bahwa seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan salat adalah dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimis salata lidzikri, dan tegakkanlah salat wahai Nabiullah Musa dalam rangka untuk mengingatku, dalam rangka berzikir kepadaku Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa salat adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya yang mulia, fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jika kalian telah aman, fa idza amintum, jika kalian aman, tidak takut terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan lagi kalian salat dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berkendara, tapi maka laksanakanlah berzikir kepada Allah. Maksudnya adalah salat sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kalian apa yang kalian asalnya belum mengetahuinya. Salat adalah merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia adalah merupakan afrazu alamah li dzikrillah. Dia adalah merupakan tanda yang paling dohir seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah sebagian salaf mengatakan, man arada an ya'rifa manzilatahu indallah falyandur manzilatas shalah indahu. Barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia melihat bagaimana kedudukan salat di sisinya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semuanya, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah salat anak-anak kalian sedangkan mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum laha li ashrin. Dan jika mereka tidak mau melaksanakan salat ketika mereka berumur 10 tahun, maka silahkan untuk dipukul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita semuanya untuk mendidik anak-anak kita untuk melaksanakan salat. Ketika mereka usianya sudah 7 tahun, kita wajib untuk memerintahkan mereka melaksanakan salat. Dan para ulama ahlul fikih, mereka menyebutkan bahwasanya wajib bagi auliyaul amr untuk memerintahkan anak-anaknya untuk melaksanakan salat. Ini makna dan pengertian zikir yang pertama. Yang kedua, zikir yang dimaksudkan dalam ayat yang mulia ini adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwasanya wa'lam anna tilawat al-Quran ini afdalu dzikri. Ketahuilah sesungguhnya membaca Al-Quran adalah merupakan afdalu dzikri, merupakan zikir yang paling utama. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Dan bahkan secara umum kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membaca.
agar kita memiliki pengetahuan. Al-Quran membacanya adalah merupakan afdalu dzikri, merupakan seutama-utama zikir. Dan sebagian ahlul ilmi menjelaskan bahwasanya ini adalah bittifaqil ulama. Ini merupakan kesepakatan dari seluruh ulama kaum muslimin bahwasanya membaca Al-Quran adalah afdalu dzikri, merupakan zikir yang paling utama. Kemudian pengertian yang ketiga, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa zikrullah di sini adalah jami'ut ta'at. Semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan zikrullah. Qala syekhuna li'anna jami'at ta'at yudzakkiruna Allah azza wa jalla. Karena semua bentuk ketaatan itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa termasuk makna dari zikrullah dalam ayat yang mulia ini adalah jami'u ta'at, semua bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian termasuk makna zikrullah adalah az-zakatu wal hajju, zakat dan juga melaksanakan ibadah haji. Zakat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memiliki harta-harta tertentu dan telah memasuki nisab tertentu, dan diwajibkannya bukan di setiap saat. Diwajibkannya adalah pada waktu-waktu tertentu. Ketika seseorang memiliki hasil panen, maka ketika panen saja. Ketika dia memiliki ternak, dan ternak itu pun bukan semua ternak, tetapi ternak yang sifatnya adalah saimah, ternak yang dipelihara, gembala di padang rumput aksara haulihi, kebanyakan dari waktunya selama setahun. Kalau seandainya seorang memiliki ternak kambing, ternak sapi, dan tidak digembala di padang rumput, tetapi digembala dengan cara memberi makanan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang pada saat sekarang ini, maka tidak wajib zakat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat kepada orang yang memiliki harta tertentu dan pada waktu tertentu. Karena itu bagi kaum muslimin, kaum mukminin yang telah memiliki harta tertentu yang Allah wajibkan zakat, maka hendaknya jangan melalaikan harta yang mereka miliki dan juga anak-anak yang mereka miliki dari menzakati harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk dizakati. Demikian juga haji. Barang siapa yang telah diberi kemampuan oleh Allah SWT untuk melaksanakan ibadah haji, maka hendaknya segera melaksanakan ibadah haji. Jangan ditunda-tunda, karena siapa tahu ya, kita menunda dan menunda, kemudian akan datang kematian kepada kita, dan lantas di akhirat nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa kita tidak segera menunaikan ibadah haji sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan hal tersebut, yakni keduniaan melalaikannya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul khasirun, maka mereka adalah humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala membatasi kerugian di sini hanya ya, untuk mereka. Yang ini menunjukkan bahwasanya betapa besarnya kerugian yang akan mereka dapatkan, dan kerugian di sini sifatnya adalah mutlak, kerugian di dunia dan kerugian di akhirat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala hasarul khusran, di dalam ayat ini Allah SWT membatasi kerugian seolah-olah hanya untuk mereka, bukan untuk orang lain, karena memang betapa besarnya kerugian yang mereka terima ya,
di dunia maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita hamba-hamba Allah yang terlalaikan oleh keduniaan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumi nalqallah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk golongan Allah Subhanahu wa taala yang di akhir hayat kita nanti dipanggil dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala yang mulia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.